Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya terdapat struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, berisi hal yang ingin dilakukan. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Lalu yang kedua adalah alat dan bahan. Isinya tentu membuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat itu berkaitan dengan benda yang gak bakalan habis atau berkurang ketika kita pakai. Misalnya, pisau, wajan. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika kita pakai. Misalnya seperti tepung terigu, gula, dan telur. Lalu yang ketiga terdapat langkah-langkah, yaitu berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Nah, selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah. Biasanya menggunakan akhiran kan, i, dan juga kata kerja lah. Misalnya pada kata tuangkan, panaskan, diamkan, kencangkan, dan lain sebagainya. Penggunaan kata kerja ini menegaskan bahwa di dalam kalimat prosedur berisi perintah maupun larangan. Semuanya kemudian perlu dipatuhi oleh para pembacanya. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis. Jika teks ini disusun untuk menuliskan resep makanan, maka ada kata teknis atau istilah khusus yang akrab di dunia dapur. Misalnya, 1 sendok makan, aduk sampai kalis, tuangkan adonan ke panci, dan lain sebagainya. Ada kalanya istilah yang digunakan masih asing, karena bisa jadi pembaca baru pertama kali membaca prosedur di bidang tersebut. Lalu yang ketiga menggunakan kata hubung. Kata penghubung atau konjungsi jenis temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menjelaskan mengenai keterangan waktu. Fungsinya di dalam teks prosedur adalah untuk menjelaskan urutan proses maupun kronologinya. Misalnya adalah menggunakan kata penghubung temporal, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif sendiri adalah kalimat yang bersifat memujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya adalah pada kalimat, tuangkan cairan sabun ke dalam baskom yang bersih. Lalu yang kelima, menggunakan gambaran terperinci. Menggunakan kata-kata yang mampu menggambarkan suatu proses secara terperinci. Misalnya terkait bahan, alat yang digunakan, ukuran, jumlah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan membacanya, seseorang langsung bisa menggambarkan bagaimana prosesnya. Dan yang keenam, menggunakan kata kerja material atau tingkah laku. Verba ini sendiri memiliki arti sebagai tindakan fisik yang perlu dilakukan oleh pembaca, sehingga akan menggunakan kata-kata khas yang meminta pembaca melakukannya secara fisik. Misalnya, kata tuangkan untuk meminta pembaca menuangkan sesuatu yang sedang dibahas di dalam teks tersebut.